Pak Ronaldo, kita ngobrol tentang Terraform. Saya udah sering dengar tentang Terraform sebelumnya. Khususnya kalau kita ngomongin cloud sama automation, gitu. Apa aja sih sebenarnya perubahan yang terjadi gitu di data center itu sebenarnya kayak gimana gitu? Dari yang sebelumnya tradisional ke sekarang yang udah modern gitu ya, udah embrace digital transformation dan lain-lain itu sebenarnya perubahannya kayak gimana sih di data center yang mana? Oke, jadi efek dari digital transformation itu akhirnya ada perubahan dari sisi bagaimana kita memanage ataupun menjalankan data center kita. Dari yang biasanya tradisional data center yang sifatnya statik, kita punya misalnya dedicated infrastructure, kita punya itulah virtualization lagi ada di mana di cluster apa, lagi ada di environment yang mana gitu. Apakah di prod dev segala macam. Nah, itu kan kalau yang traditional data center itu tuh benar-benar static gitu. Itu tertata dengan baik lah, segala macam mappingnya ada gitu. Nah, di modern data center itu sifatnya dynamic. Biasanya kalau customer itu kalau mereka hybrid gitu private cloud itu mereka akan taruh data-data core-nya mereka ataupun data-data yang sifatnya esensial buat mereka. Nah, sedangkan untuk di public cloud itu mereka gunakan sebagai engagement ataupun sebagai tempat untuk mendeploy aplikasi yang langsung berhubungan dengan user gitu. Nah, sekarang bagaimana sih kita nge-manage yang modern data center yang sifatnya dynamic gitu. Nah, makanya di situ kita masuk produk-produknya si HashiCorp, salah satunya yaitu tadi Terraform, Pak. Seperti itu sih, Pak. Bayang lah ya, yang Iya. dulunya simple gitu ya, statik. Kalau sekarang mesti manual gitu, manage data center yang dynamic kayak gini udah susah gitu ya kalau kita ngandelin manusia aja gitu, kita butuh tools gitu. Tapi apa sih sebenarnya fungsi dari Terraform itu? Mungkin Bapak Ibu di sini belum ada yang belum tahu gitu. Mungkin bisa dibantu jelasin. Oke, terima kasih Pak Ardi. Jadi pada dasarnya Terraform sendiri itu adalah solusi infrastructure as a code dari HashiCorp. Jadi secara tools untuk membantu kita melakukan provisioning, di mana provisioning itu apabila kita berbicara infrastructure as a code ya. Jadi di mana untuk provisioning itu sendiri biasa kan kalau provisioning either kita mau di public cloud ataupun di private cloud, kita kan biasa kan masuk ke vCenter, kita klik gitu kan, terus habis itu kita provisioning tuh either VM-nya ataupun data store-nya ataupun resource yang ada di dalam infrastructure kita gitu. Nah, dengan adanya infrastructure as a code, jadi infrastructure as a code itu mempermudah. Jadi kita nggak perlu klik-klik lagi, kita cuma bikin configuration file, setelah itu kita apply lah gitu. Apply otomatis infrastructure kita sudah langsung ke provision ataupun sudah langsung terdeploy gitu. Nah, di HashiCorp sendiri itu ada yang kita bilang cloud operating model. Jadi cloud operating model itu tidak hanya berlaku di public cloud, itu bisa berlaku juga di private cloud. Jadi cloud operating model itu mulai dari level provisioning, terus naik ke level security, setelah itu ke level networking sampai ke level aplikasi. Nah, untuk Terraform sendiri adanya di layer provisioning. Seperti itu, Pak. Gimana tuh Terraform itu bisa bantu dalam aspek standarisasi itu kayak gimana sih penjelasannya gitu? Nah, dari sisi standarisasi itu, jadi salah satu use case-nya si Terraform itu adalah compliance dan manajemen. Jadi dari sisi Terraform itu bisa ngebantu untuk cara kita mendeploy infrastruktur kita lebih terstruktur atau terstandarisasi. Jadi misalnya dari sisi compliance gitu ataupun dari sisi tim security gitu. Contohnya ya tadi untuk mendeploy kalau kita bilang object storage lah di public cloud itu harus selalu private. Nah, dari sisi Terraform sendiri gitu, dia bisa make sure bahwa kita bisa nge-apply policy bahwa ketika object storage-nya itu di-deploy itu akan selalu hanya ada private access, tidak ada public access. Apabila ada public access di konfigurasinya otomatis akan gagal atau akan failed. Nah, bisa juga ya tadi. Jadi sehingga dengan adanya policy seperti itu bisa mengurangi resiko data breach lah ataupun resiko yang berhubungan dengan security environment kita. Nah, bisa juga di policy itu kita setting untuk tim developer itu hanya boleh deploy misalnya ukuran VM atau ukuran instance-nya itu yang kecil-kecil, nggak boleh yang gede-gede. Itu juga kita bisa bikin polisinya seperti itu. Nah, dari sisi itu kita sehingga dapat mengurangi cost yang kita keluarkan terhadap environment kita gitu. Jadi dari sisi cost itu pun bisa ke kontrol gitu.
Nah, berikutnya dari sisi productivity-nya sendiri, karena dengan adanya infrastructure as a code atau dengan adanya Terraform ini, kita punya satu single workflow gitu. Jadi satu single workflow dalam melakukan deployment infrastructure kita. Jadi udah ada satu workflow baku, developer ataupun user bisa langsung menggunakan workflow tersebut, Pak. Tapi kan kalau kita ngomongin cloud gitu, cloud itu kan yang penting itu kan speed, ya kan? Salah Ya. satunya kan speed, agility gitu kan. Nah Iya. tadi, padahal kan kita butuh bikin policy segala macam tadi itu masih bisa nggak tuh dapat speed sama agility tadi kalau ngomongin terkait compliance yang tadi yang kita mesti bikin policy juga. Gimana tuh cara Terraform bisa bantu gitu ya? Oke. Nah, dari sisi speed itu jadi salah satu selain compliance dan manajemen, salah satu use case-nya dari Terraform itu adalah ini self-service infrastructure. Jadi kalau kita ngomongin self-service infrastructure, contohnya saya dulu kebetulan pernah kerja di salah satu bank lah. Nah, saya itu kalau mau deploy VM, even VM hanya untuk testing gitu, saya butuh waktu hampir 1 bulan. Saya hanya butuh 1 VM tuh, karena harus minta approval sana sini, setelah minta approval sana sini, harus di-provisioning manual, eee, oleh tim, kalau kita bilang tim virtualisasinya lah, provisioning. Nah, padahal mereka handle bukan hanya, satu region lah, bukan hanya satu negara gitu deh, mereka handle seluruh region, sehingga prosesnya lebih lambat gitu. Dan kadang-kadang pernah mereka juga ketika melakukan, proses deployment, ada salah satu administratornya salah klik, untung VM secondary gitu, jadi disknya kehapus sama mereka gitu. Nah, ngomongin soal speed, kita bisa utilize ada namanya self-service infrastructure. Jadi misalnya kita sudah ada template lah, jadi template bagaimana mendeploy suatu environment, mulai dari VM-nya, misalnya kalau dia butuh load balancer, kita bisa utilize load balancer-nya sampai ke security-nya. Nah, si Terraform bisa part dari self-service infrastructure itu, dan juga dengan adanya self-service infrastructure ini, si Terraform itu, code-nya itu sendiri atau bilang kita configuration si Terraform bisa kita integrasikan dengan VCS ataupun VCS tools-nya kita gitu. Ya tadi kayak GitHub atau GitLab gitu. Nah, dari sisi self-service infrastructure, kita pun bisa melakukan, bisa kita combine dengan ITSM tools-nya kita yang existing gitu. Jadi contohnya ServiceNow. Bahkan kalau kita ingin bikin benar-benar custom, kita bikin dari nol gitu. Dari sisi Terraform juga bisa gitu. Nah, kenapa sih dia bisa di-custom atau bisa digunakan ke berbagai infrastructure provider ataupun berbagai macam self-service provider. Nah, karena ya ini tadi, jadi karena dia sifatnya open source, jadi si Terraform itu dia support berbagai macam environment atau berbagai macam public cloud. Ya tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya, jadi dia mulai dari yang public cloud, ada ya tadi AWS, GCP, Azure, dan kawan-kawan, even Alibaba pun dia support, ada yang buat on-prem, ada yang VM, Oracle, kalau kita bilang Oracle Cloud, ada juga Kubernetes ataupun dari sisi workflow-nya dia support Active Directory, Azure AD, Jenkins, GitLab ataupun GitHub, ataupun kita bisa kombinasiin dengan ServiceNow gitu.